Selanjutnya yang akan kita pelajari alat-alat optik. Nah, untuk alat optik di SMP yang dipelajari hanya cermin dan lensa. Untuk cermin dibedakan menjadi 3, yaitu datar, kemudian cekung sama cembung. Kemudian kalau lensa dibedakan menjadi 2, lensa cekung dan lensa cembung. Nah, dari sini untuk sifat yang pertama, cermin datar, sifatnya itu jarak bayangan sama dengan jarak benda, kemudian tegak sama besar, nyata, tidak terbalik, sisinya berkebalikan, kemudian tinggi tidak sama dengan tinggi cermin. Nanti kalau misalnya ada soal berapa ketinggian cermin minimal untuk melihat benda atau objek itu dapat terlihat penuh di cermin, itu setengah dari tinggi objeknya. Jadi kalau misalnya ada anak tingginya 140, nah tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar anak kelihatan semua badannya itu setengah dari tingginya, berarti 70 cm. Nah, biasanya yang dibahas di cermin datar itu jika ada 2 cermin datar membentuk sudut alfa, nanti kalau di sini tengah-tengahnya di sini diberikan objek atau benda, nah n-nya jumlah bayangan yang terbentuk nanti ada beberapa tergantung dengan sudut pengapitnya. Jadi kalau misalnya ini ada buah diapit 2 cermin membentuk sudut alfa, nanti jumlah bayangan objeknya ini, buahnya ini ada beberapa macam, ada beberapa buah. Nah, misalnya contohnya untuk sudutnya 30, nanti jumlahnya berapa? Nah, untuk n-nya jumlah bayangan yang dibentuk itu 360 per 30 min 1, berarti 360 dibagi 30, 12 min 1 sama dengan 11 bayangan. Jadi kalau misalnya cermin itu membentuk bayangan 30, membentuk sudut 30 derajat, nanti bayangan yang dibentuk itu ada 11 jumlahnya. Nah, nanti berdasarkan rumus ini, sehingga kalau semakin kecil sudutnya, maka jumlah bayangannya semakin banyak. Nah, untuk yang kedua itu cermin cekung. Akan kita dibahas di sini, yaitu cermin cekung. Cermin cekung atau nama lainnya konveks itu yang paling penting fokusnya positif. Jadi cermin cekung itu fokusnya positif, kemudian sifatnya mengumpulkan cahaya, kemudian nanti bayangannya itu tergantung letak bendanya. Nah, untuk benda di ruang 1 nanti bayangan. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Rumusnya gini. Nah, ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu harus sama dengan 5. Jadi kalau misalnya ruang bendanya 1, bayangannya 4, ruang bayangannya 4. Kemudian kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Nah, untuk menentukan rumusnya, sifatnya itu menggunakan rumus ini. Nah, untuk sebelum masuk ke rumus, akan ada penjelasan mengenai pembentukan sinar pada lensa cekung. Nah, di sini pasti kalau misalnya benda di ruang yang gampang dulu, jadi benda di ruang 1 itu paling beda. Jadi gini tadi, untuk benda di ruang 2, bayangan pasti di ruang 3. Nah, jadi kalau benda di ruang 2, yang dimaksud dengan ruang 1, ruang 2 itu gimana? Ruang 1 itu antara kaca atau titik pusat dengan fokus. Jadi ini ruang 1. Kemudian ruang 2 itu fokus antara fokus dengan pusat atau jari-jari. Pusat itu jari-jari ya. Jari-jari ini ruang 2. Kemudian ruang 3 itu lebih dari pusat atau jari-jari. Ini ruang 3. Kemudian ruang 4-nya itu di belakang cermin. Nah, di sini kalau benda di ruang 2 pasti bayangannya di ruang 3. Untuk sifatnya itu ada sinar datang
sejajar sumbu utama. Jadi ini namanya sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus, kemudian dibalik. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, nanti perpotongannya itu dibentuk bayangan. Kemudian kalau bendanya di ruang, ini tadi benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Yang ini jika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Caranya sama. Jadi untuk yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, nanti perpotongannya itu membentuk bayangannya. Jadi benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Untuk khusus ruang 1 berarti bayangannya kan di ruang 4. Tapi untuk pembentukan bayangannya masih sama. Benda, jadi ini bendanya di ruang 1, ini sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, di situ yang diambil karena tidak ada perpotongannya, diambil perpanjangan sinarnya. Jadi di ruang 4. Nah, untuk rumusnya ini all in one ya. Jadi rumus ini berlaku pada cermin cekung, cermin cembung, dan lensa. Jadi semuanya untuk cermin dan lensa nanti harus pakai rumus ini. Bedanya hanya di fokus. Nah, untuk cermin cekung fokusnya positif. Kemudian untuk menentukan, jadi di sini 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/S aksen. F-nya itu fokus, SO jarak benda, S aksennya jarak bayangan. Kemudian perbesaran itu itu S aksen. X aksen itu apa? Jarak bayangan dibagi jarak benda sama dengan H aksen. Jadi jarak tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Jadi intinya bayangan dibagi benda. Untuk rumusnya utama 1/F sama dengan 1/S0 ditambah 1/S aksen. Dengan F-nya fokus, nanti kalau fokus untuk cermin cekung berarti positif. Cermin cembung tinggal diganti, di sini dikasih tanda negatif. Jadi ini rumus untuk berlaku semua. Nah, nanti kalau misalnya jawabannya S aksennya bernilai negatif, jangan bingung karena sifatnya itu maya. Jadi kalau misalnya S aksennya negatif, bayangannya maya. Nah, untuk tabel sifat bayangan itu rumusnya kalau ruang benda ditambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5. 1 ditambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5 juga. Nah, ini pengecualian. Kemudian 1 tambah 4. Kenapa sifatnya seperti ini? Kita cek dulu untuk gambar bagiannya ini. Jadi ini kan ada ruang bayangan. Ini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Ruang 4 itu di belakang cermin. Kemudian ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu di depan cermin. Kalau di depan itu pasti nyata terbalik. Ini pasti. Kemudian kalau di belakang itu Mbak Maya jalannya tegak. Jadi belakang itu pasti maya dan tegak. Jadi kalau misalnya bayangannya jatuhnya di depan, nyata terbalik. Kemudian untuk menentukan perbesarannya, diperbesar atau diperkecil itu dicek di sini. Ini sudah jelas, ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Kemudian ruang bayangan, jika ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda berarti diperbesar. Tapi kalau misalnya ruang bayangannya lebih kecil, itu diperkecil. Kita cek dulu untuk yang tabel bayangannya. Jadi ruang 1, benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Sifatnya ruang 4 itu di belakang, berarti maya. Kalau maya pasti tegak karena ruang bayangannya lebih besar angkanya, berarti di sini diperbesar. Kemudian yang kedua, kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. 3 itu di depan cermin, berarti nyata terbalik.
Karena ini ruang bayangannya angkanya lebih besar, makanya yang ini juga diperbesar. Kemudian yang ketiga, itu kalau misalnya ruang bendanya di ruang 3, kemudian ruang bayangannya di 2, berarti karena ruang bayangannya angkanya lebih kecil, berarti diperkecil. Tapi 2 itu kan di depan cermin, berarti nyata terbalik diperkecil. Kemudian yang keempat, kalau bendanya difokus gimana? Jadi ini pasti ya. Jadi benda difokus itu pasti tidak ada bayangan yang terbentuk atau tak terhingga. Tapi kalau misalnya bendanya tepat di pusatnya di sini, nah nanti bayangannya juga di pusat, dan pusat itu pasti di depan cermin, nyata, terbalik, sama, besar. Jadi untuk pengecualian ada 2. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya ada soal sebuah lilin diletakkan 9 cm di depan cermin cekung yang mempunyai titik fokus 6 cm. Jadi sebuah lilinnya letaknya 9 cm, berarti ini SO. Kemudian di depan cermin cekung yang mempunyai fokusnya 6. Tinggi lilinnya 5 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, sifat tinggi bayangan, dan gambarnya. Jadi di sini untuk jarak bayangan bisa dicari pakai 1/f sama dengan 1/S0 ditambah 1/S aksen. F-nya kan 6, berarti 1/6 sama dengan 1/. SO-nya 9, 1/9 plus 1/S aksen. S aksennya berarti kalau ini pindah ruas ke sana 1/6 min 1/9. Berarti hasilnya 2/36. Ini 1/S aksen, berarti S aksennya itu harus dibalik 18. Kalau misalnya hasilnya positif artinya nyata. Kemudian perbesaran itu S aksen dibagi S0. S aksennya itu 18, ketemu dari sini tadi. Kemudian S0-nya 9, berarti 2 kali. Kalau lebih besar dari 1 artinya diperbesar, nyata diperbesar. Jadi sifatnya nyata. Kalau nyata pasti terbalik diperbesar sebesar 2 kali. Kemudian kalau di sini tadi tinggi lilinnya 5 cm, disuruh mencari tinggi bayangan. Karena tadi diperbesar 2 kali, berarti M itu kan ada 2 rumusnya. Bisa pakai S aksen per S0, bisa juga H aksen per H0, berarti H aksennya 10 cm. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi untuk gambarnya, bendanya di 9 cm. Kalau benda itu, cermin itu mempunyai fokus 6 cm, fokusnya 6 cm, berarti pusatnya 12. Bendanya di sini 9 cm. Nah, berarti bendanya kan di antara fokus dan pusat, benda di ruang 2. Di sini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongannya dicari bayangannya. Berarti jelas berdasarkan rumus tabel tadi, kalau benda di ruang 2 pasti bayangannya di ruang 3 dan di depan nyata terbalik diperbesar.